wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i man lahu haqqun alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati nabiyina Muhammadin ajmain. Al-Fatihah. Ya lagi udah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman berapa baca sekarang ini? Hah? Halaman 20. Benar? Bagi, ada mah. Hei, bagi. Kitab merah halaman 20 ya? Sekarang Arbaun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Rawahu Syaikhan an Ibni Umar. Itu ya benar ya. Kalau salah salahin. Mandola udah megang kitabnya belum? Belum. Pegangin aja. Artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kampung kita, ada 4 sifat, 4 kelakuan. Sifat kelakuan teki, kelakuan lu gitu, lagu lu, 4 kelakuan. Siapapun orangnya yang kemasukan pada dirinya 4 sifat tersebut, maka orang itu munafik murni. Kagak diragukan lagi, munafik murni. Mau tuan haji kek, mau ustadz kek, mau kiai kek, kalau ada sifat yang 4 itu sama dirinya, dia disebut munafik murni. Enggak diragukan pisan, 24 karat munafiknya. Waman kanat bihi khoslatun minhunna, bagi orang yang ada pada dirinya 1 butiran dari yang 4 tersebut, kanat bihi khoslatun minan nifaq, berarti ada pada dirinya 1 poin dari kemunafikan, hatta yada'a, sehingga dia bisa meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba, yang pertama, jika dia berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, yang kedua, apabila dia berjanji selalu tidak ditepati. Wa idza ahada ghadara, apabila dia melakukan suatu negosiasi selalu manipulasi. Apa? Bahasa lainnya apa ya? Apa?
Kalau janji itu janji sesuatu. Kalau negosiasi berarti masalah bisnis. Kesepakatan. Iya, membuat kesepakatan. Makanya yang paling pas negosiasi, ya manipulasi, kan ada sisinya jadi enak. Buatan tinggi. Kalau tinggi Iya, membuat kesepakatan. Kalau tadi kan yang pertama janji, itu janji udah paham kita dah. Tapi ini dalam pihak bisnis namanya negosiasi, ya, bernego. Jadi dia membuat manipulasi. Wa idza khasama fajaro. Apabila dia bertengkar selalu licik. Khosoma bertengkar, fajaro licik. Bukan licik bahasa orang kampung Bulak, Ustaz Asmin. Licik nggak mau begawe, itu melicik bawang putih. Jadi di sini ada 4 sifat yang dijelaskan Rasulullah. Kalau empat sifat tersebut ada pada diri orang, maka orang tersebut dijuluki munafik murni. Hah? Ya 4-4-nya ada. Kalau cuma salah satu kali. Ya. Dan munafik di sini kan munafik ada 3. Ada munafik akidah, ada munafik syariat, ada munafik muamalat. Makan buah ketewel ya, kumat. Jadi yang dimaksud munafik sini munafik muamalat. Tuh. Kalau munafik akidah itu yang ngakunya beriman padahal hakikatnya tidak. Yang ditampilkan dalam Al-Qur'an munafik pada zaman Rasulullah itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu amanna, itu yang pura-pura beriman namanya munafik akidah. Kemudian ada munafik syariat, badannya lagi di masjid Allahu Akbar, lagi ruku sujud tapi hatinya lagi ngarit. Artinya lagi papan tulis, lagi nulis. Artinya lagi ngoreksi kertas lembaran. Ya. Itu munafik syariah namanya. Masing-masing punya sanksi. Munafik akidah, sanksinya fiddarkil asfali minan nar, menjadi intipnya api neraka paling bawah, itu munafik akidah. Tapi kalau munafik syariat hanya wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat badannya di masjid lagi ruku lagi sujud tapi hatinya lagi keluyuran, itu munafik syariah namanya. Yang kayak begitu, pertama dia nggak dapat pahala dari ibadahnya, yang kedua dia akan mendapat wail, kecelakaan, sengsara. Nah kalau ini nih munafik yang ketiga, munafik muamalat. Semua orang kampung kalau dia ngomong nunjuknya pakai janggut, begitu. Munafik muamalat nih. Hah? Jadi orang udah kagak percaya pisan, jangan orang ayam aja nggak percaya. Ini munafik muamalat namanya nih. Yang 4 ini nih yang Rasul nyatakan ini munafik muamalat. Kalau di akhirat sih dosanya kecil, man di kampung dosanya sabrek-abrek. Kagak gua kasih lagi, minjem besok mak gitu. Bang pinjam duit, besok hari Minggu gua ganti. Gitu. Pinjemnya mak hari Minggu diganti, akhirnya pas senyum lama ditagih ganti. Itu munafik muamalat. Yang kayak begitu sanksinya sekampung orang kagak percaya sama dia. Gitu. Jadi ini munafik muamalat namanya, ini 4 nih. Jangan dipukul rata wan. Lu munafik final munafikin, karena ini ceramah begitu.
Iza hadasa kadzaba, itu orang munafik tempatnya neraka, paling bawah. Entar dulu munafik mana dulu gitu. Udah paling bawah aja lo kalau ngomong Sekolah kelas 4 aja ngomong kadang gitu. Kalau munafik ini mah nggak sampai ke sono. Kalau paling bawah mah munafik akidah gitu ya. Kalau ini mah munafik, ruginya kita di masyarakat kagak dapat kepercayaan lagi. Kapok udah gitu. Yang pertama, kalau dia berbicara selalu dusta, itu cuma gorong-gorongin orang namanya. Tadi gua dari pasar Rebo, padahal enggak, itu munafik muamalah. Itu enggak apa yang masuk neraka paling bawah, enggak. Cuman besok-besok percaya lagi. Kemarin katanya dulu ke Pondok Gede ya, kagak orang dia tidur sama gua dari pagi. Lah katanya ke Pondok Gede, orang dia gua kalau dari pagi tidur ngorok aja sama gua. Itu munafik. Besok-besok percaya lagi. Kalau orang Pondok Gede ngomong member, gitu. Yang kedua, kalau dia janji tidak ditepati, besok dah mau main ke rumah lu, nggak ada alasan, nggak ada uzur mendadak, kagak datang, itu namanya juga munafik juga. Kemudian yang ketiga, kalau dia ngadakan negosiasi, manipulasi. Ini jangan dijual sama orang-orang ya, begitu. Ntar soalnya gue balik lagi, apa pagi, tunggu, mau dijual orang kagak, gitu. Jangan nggak boleh, nyakitin orang. Kalau dia bertengkar selalu licik. Bahasa kampung kita, kalau diskusi kek, debat kek, dia bukan nyari kebenaran, nyari menang. Apa ya buat argumen, yang penting dia menang. Ya, orang kayak kacamata ngamble itu biasanya. Dua ya pas. Jadi ngomong kayaknya sama itu berdua. Ngamplenya ini saudara. Sweet terus sweet ya, sweet. Yang menang ya, yang kalah. Ngamplenya. Dah, kalau tanyain dah, ayo. Satu yang katanya, nasib. Iya. Ayo. Bila bertengkar selalu licik. Maksud saya ini termasuk misalnya dia lagi bertengkar gitu kan, tiba-tiba orang kita pukul dari belakang, itu namanya termasuk licik juga gitu ya. Termasuk nggak itu? Bertengkar di sini bukan hanya main pukulan itu, Ki. Sengketa tanah, sawah, terjadi persengketaan, itu bertengkar kecil itu mah bodo amat. Termasuk licik juga kan ya. Jadi khosoma di sini bertengkar yang mengaitkan kepada pengacara dan hakim. Gitu. Kalau cuma masa lalu puluh belakang mah tolol. Jadi ini bertengkar sini maksudnya sengketa, persengketaan. Sekarang main sulap kan? Iya main apa kayak itu yang penting. Dia menang gitu. Iya emang dia sebetulnya dia nggak punya emang salah, dia cari dasar-dasar, nyari saksi-saksi yang mendukung. Padahal untuk kita kan ada berbagi. Kalau diplomasi maksudnya apa sih? Diplomasi itu kan benar, apa yang diutarakan benar, hanya berusaha supaya orang yang mendengarkannya percaya, yang dibawa beritanya benar. Kita mau berita benar, kalau kurang bisa diplomasi orang nggak percaya. Jadi nggak ngada-ngada, emang apa adanya dia ceritakan sini, tapi sulit diterima. Nah ini kita harus ada diplomasi bagus ya. Tapi tidak, katakanlah Bang Sobar yang jual motor, emang motor itu mulus masih 80% kondisinya, dan diceritakan motor ini memang saya dari pertama saya milik ini, belum pernah terjadi tabrakan, kecelakaan apa-apa, jadi masih utuh, BPKB nya juga masih bersih banget gitu.
Jadi memang barangnya bagus, disampaikan dengan diplomasi yang bagus supaya orang percaya. Tapi ada diplomasi, barangnya udah kurang bagus, diplomasinya berlebihan sehingga orang tertipu. Itu nggak boleh. Kalau kita mempromosikan barang kita sesuai dengan keadaan barangnya, nggak apa-apa, gitu. Asal jangan kebanyakan sambelnya sama garam. Ya kan kadang-kadang emang kalau orang ini maaf aja, orang punya motor tua, itu kesombongannya muncul. Ini bang, biar jelek-jelek, kemarin saya ke Tegal pulang pergi ke istirahat, motor tahun 69. Ini biar jelek-jelek, kemarin saya balik kampung, dari sini aku ke Tegal, balik lagi, kagak pakai istirahat, nggak apa-apa, nggak mogok, cuman diderek doang. Itu kan berlebihan, motor tahun 69, ngaku udah sih ke Tegal bolak-balik kagak istirahat. Kalau kata Bang Dola kan ngomong mau bocah kecil sama kita. Yang kayak begitu kan namanya udah emang motor jelek dia gulagulin mulu. Kadang-kadang satu-satu gitu, biar jelek-jelek mau rezeki ini. Kata aja emang belum punya duit lagi buat beli baru. Iya kan di temen sama temen di banyol-banyolin. Motor udah jeleknya masih pakai aja. Gua kalau mau beli mah kuat. Ini gua sayang, ini motor jasanya udah banyak sama gua nih. Gitu. Kalau cuma motor baru aja gua jual pun kuat. Gua lagi butuh aja bentar. Gua sayang aja nih, dari masih baru gua pakai sampai sekarang nih. Udah berapa jasa sama gua. Itu kan kadang bela diri padahal emang dia juga. Itu yang begitu enggak boleh sobat. Motor jelek bilang aja nih, biar jelek ini mogoknya sering gitu. Jadi ya. Ini yang tadi Ustaz ceritain tuh, saya itu Ustaz, kalau sholat ya pikiran di mana-mana itu, termasuk munafik syariah itu, terus gimana agar menghilangkannya gitu Ustaz? Imam Ghazali bilang, cuman kan jadi lama kalau kita ikutin peraturan Imam Ghazali, supaya hati kita nggak ngawur kemana-mana. Apa yang diucapkan oleh lidah, hati ngikutin. Kalau bisa bareng-bareng, kalau enggak gantian. Mulut baca alhamdulillahirabbil alamin, hati ngikutin. Dikasih kerjaan. Jadi hati ini kalau nggak dikasih kerjaan emang ngeluyur. Tapi kalau dikasih kerjaan insya Allah enggak, kata Imam Ghazali. Jadi cara supaya hati kita enggak kemana-mana, enggak ngawur waktu sholat, maka dikasih kerjaan. Apa yang diucapkan mulut oleh lidah, kalau bisa terjemahannya, terjemahkan di hati. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati kita segala puji milik Allah yang menguruskan alam. Terus sehingga dari awal sampai akhir sholatnya bisa khusyuk. Itu dalam kitab Ihya begitu caranya. Ngiket hati ini susah. Hati kita sudah dicancang, cara nyancangnya kasih kerjaan. Jadi mulut mengucapkan kalimat-kalimat, hati ngikutin kalau bisa, kalau enggak terjemahin. Insya Allah kalau cara dipakai enggak kemana-mana hatinya, kerja serepot. Lihatnya itu yang susah mana nampaknya kalau pernah lihat. Tapi biar bagaimanapun, apapun susahnya, bagaimanapun sulitnya, kalau kita rajin berlatih bisa. Ya. Sesulit apapun kalau kita rajin usaha riyadhah latihan pasti bisa. Gitu. Nah kalau yang tadi mengikuti ucapannya atau ikutin artinya, ada juga kita membayangin misalnya alhamdulillahirobbilalamin, kalimatnya begitu tuh bacanya. Nah itu gimana? Ya kalau ngebayangin namanya juga enggak pas. Yang ada sih suruh ngucapin, baik kerjain. Kalau ngebayangin nanti jadi begitu titiknya hilang, oh titiknya gede sebelah, jadi ngawur. Jadi misalnya alhamdulillahirobbilalamin kan kalimatnya terbayang. Iya kita bayangkan. Saya dulu pernah begitu, tapi akhirnya tegur, ente sedang menyembah kalimat, begitu jadinya, menyembah kalimat-kalimat aja jadinya. Jadi saya udah begitu, dalam rangka itu saya pernah praktekkan seperti itu, tapi akhirnya ada teguran. Kalau sholat ente seperti itu, berarti ente sedang menyembah kalimat-kalimat, bukan menyembah Allah. Jadi yang terbayang hanya kalimat-kalimat, bukan kepada Allah, malah ngawur lagi, lebih ngawur lagi. Gitu.
kaitannya ini kan berkaitan dengan hati. Biasanya kan ada kolbun, ada puadun itu, jadi tempatnya di mana? Kalau puad itu biasanya di Cirebon ya, Puad Hasim. Itu kan murodipat aja bang. Ada basiro juga ada juga kan. Kalau kolbun dan puadun sama, itu murodipat aja, sinonim kata. Tapi kalau yang bahasa aslinya mah ada lubun. Ya, lubun itu namanya hati yang paling dalam. Jadi kolbun itu bagian bulatannya, di dalam hati itu yang paling intinya namanya lubun. Jadi kalau orang itu ngomong kata hati kecil, hati kecil saya mengatakan itu arti intinya hati, namanya lubun. Kalau kolbun nama Abu Adun sama-sama murodipat. Tapi kalau dalamnya hati yang bagian dalam namanya lubun, hati nurani ya. Dan semuanya itu taufik dari Allah ya. Usaha kita semuanya sia-sia kalau tidak ada taufik dari Allah. Makanya minta kepada Allah, usaha dan doa gitu. Semuanya percuma. Nah kalau ada doa saya dapatnya satu doa gitu, Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatik. Kurang itu mah. Kurang. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Benar. Itu mah biasanya setelah salam. Nabi setelah salam sebelum menggeser kakinya baca itu 4 kali. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau yang sebelum takbir mah dianjurkannya baca ta'awuz. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau itu sunahnya. Tapi kalau dibaca Allahumma inni ala dzikrika dalam kitab Al-Azkar Nawawi itu dijelaskan setelah salam. Sebelum menggeser kaki Nabi baca itu 4 kali. Gitu. Nah kadang-kadang kita emang begitu assalamualaikum bukan Allahumma antas salam. Allah antas, maka minta Allahumma ini ala zikrika, ya Allah tolong saya untuk berzikir gitu. Kita kan kadang-kadang nggak apa-apain gitu, asal-asal Allah melantas jalan gitu. Ya, jadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul bacanya setelah salam, bukan mau sholat. Kalau sholat Rasul membaca ta'awuz. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tapi itu kan cuman ucapan basa-basi. Ya, bahasa kitanya. Bagaimanapun usaha kita bagaimana untuk mengendalikan hati. Makanya dalam kitab Al-Hikam itu orang yang bisa khusyuk sholatnya kalau dia sudah merasakan bahwa semua gerakan-gerakannya itu adalah digerakkan oleh Allah. Jadi bahasa di sana sholat itu agung, tapi menghadirkan Allah di dalam sholat itu lebih agung. Kayak apa artinya? Begitu ngangkat tangan ini yakin bahwa ini bukan kita yang gerakin. Kalau nggak digerakin Allah nggak bisa. Gitu. Sehingga timbullah waktu dia mau ruku, dia minta izin sama Allah. Ya Allah, saya minta izin untuk ruku. Baru ruku Allah. Begitu mau i'tidal, ya Allah saya minta izin, beri saya kemampuan untuk i'tidal. Baru dah. Kadang kita bisa membedakan antara omongan yang orang makrifat dengan yang belum makrifat. Orang yang makrifat omong selalu ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Yang udah marifat. Kalau yang belum marifat, mudah-mudahan kita kuat. Tuh. Beda dikit. Ya. Mudah-mudahan kita bisa. Itu bahasa orang belum marifat. Kalau yang udah marifat, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberikan kemampuan. Kalau kita doain, mudah-mudahan selamat di jalanan, itu belum marifat. Yang marifat mudah-mudahan diberi selamatan oleh Allah. Beda tuh. Beda.
Dari kata-katanya gitu. Ya ada gue doain lu selamat jalanan, lu Tuhan berarti. Gitu. Sholat meditasi, jadi ada sholat center nih. Itu seolah-olah dia jadi bukannya sholat gitu di luar alam ini gitu dalam umumnya. Ya, sholat ini jangan diakal-akali ya. Ada begitu. Ada petunjuknya. Iya, iya dia sholat center udah ada sholat center. Dia orang tetangga ibaratnya aja kata Bapak, sholat center. Itu sama Roy ntar jadinya. Diakal-akal dipolitisir ya. Ikutilah shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasul nggak pakai alat apa-apa. Ikutilah begitu kan udah ada undang-undangnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi sholatnya begitu nggak begitu berarti bid'ah, itu namanya bid'ah. Bolalah lagi kan gitu, udah bolalah. Kalau yang kayak gitu masalah sholat di roba-roba udah bolalah. Jadi kehusuan bukan kita buat, Allah yang menganugerahkan. Jadi sampai nama yoga itu Nah iya itu kan jadi dari Bali terjadi. Islam gitu. Iya. Jadi itulah orang matan pinter. Jadi ilmu teorinya, ilmu agamanya kurang. Ini begitu. Meditasi jadinya. Jadi kalau sholat sama Rasul yang penting ikutilah shollu kama ra'aitumuni usolli, tanpa direka-reka, tanpa dibuat-buat, apa adanya aja. Tugas kita ngejalanin soal pahala ada enggak terserah Allah. Lagian kata Nabi waktu bersabda sama Fatimah, semua orang tidak ada yang selamat berkat amal ibadahnya. Fatimah ngomong, juga engkau ya Rasul, juga saya. Semua orang selamat dengan berkat rahmat Allah. Tim 9, tim perumus 9 juga waktu merumuskan naskah kemerdekaan dengan berkat rahmat Allah. Itu didudukin bukan dengan berkat perjuangan kita bersama, bukan. Dengan berkat rahmat Allah. Kan gitu. Apaan Bang? Nanti kalau ditamat sih berdua. Enggak itu juga bukan berkat, ada berkat dan berkah gitu. Pantas saja di mana juga berkat so di atas. Ya berkat ya. Iya. Jadi beda ya orang yang sudah ma'rifatullah dengan yang belum ma'rifat dari kata-kata kesehariannya. Gua doain lu selamat, itu jelas orang jauh dari Allah. Kalau yang dekat sama Allah mah, saya ikut berdoa semoga kamu diberi keselamatan dalam perjalanan. Dia lagi sering kita dengerin. Saya kalau dengerin ceramah orang-orang juga begitu. Jauh sama Allah. Selalu hilang Allahnya. Kalau kembali ke yang kedua tadi munafik syariah ini, rasa-rasanya hampir semua kayaknya. Iya enggak, kalau hampir semua berarti enggak semua ya? Iya, iya kan artinya kan enggak semua. Iya, kalau hampir semua berarti enggak semua kan? Hampir semua. Ya itu tinggal yang tahu kita sendiri. Karena waktu kita berdiri hanya tahu kita. Ya masalahnya gonjangan itu bisa dibaca setiap orang kan gitu, begitu gonjangannya. Gonjangan hatinya sudah bisa dibaca setiap orang kok, begitu gonjangannya. Ya, nggak bisa. Hati orang dibaca itu nggak bisa. Orang yang khusyuk sholat bareng naik sepeda khusyuk bisa. Rasulullah bareng naik onta sholat. Ilok bilang kagak khusyuk orang goyang-goyang dari onta. Enggak. Ya enggak dengan orang sholatnya gerapa kerupuk kagak khusyuk juga belum tentu. Pokoknya masalah khusyuk yang bisa menilai hanya Allah. Al khusyuk uli wa ana ajzibi. Jadi kan kalau dilihat dari umumnya masyarakat kita ini begitu adanya begitu. Ya kalau kita kembalikan ke masyarakat sih ini memang pertama ilmu pengetahuannya juga masih kurang. Kedua memang godaan si setan juga terlalu berat gitu. Tapi kalau kita berlatih insya Allah berlatih. Makanya kata Imam Ghazali kalau pengen bisa sholat khusyuk jangan banyak-banyak ngelihat, karena
semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang terekam di hati. Manakala di hati banyak rekaman, begitu sholat, rekaman pada muncul atu-atu. Gitu. Kalau jarum hilang begitu sholat. yang banyak melihat banyak rekamannya, yang kagak banyak melihat itu orang buta yang Makanya para aulia lebih baik naik ke gunung atau ke pinggir pantai yang kagak banyak ngelihat apa-apa, atau bikin mihrab di kamarnya ngeliatin serba putih nggak ada apa-apa, nggak ada yang terekam. Begitu sholat nggak ada keingetan. Kalau cuma ngelihat sih barang kalau kita mah kalau ngelihat kurang tapi berkesan kalau kita sekarang mah. Tapi yang sangat berkesan karena dari pendengaran, apalagi omelan. Omelan itu sampai 6 bulan nggak hilang. Dasar orang miskin agak tahu diri, itu terngiang-ngiang terus, terbayang-bayang. ini buat modal masih saya tanam. Lah itulah memang dari itu makanya para auliailah, para ulama-ulama sufi mengurangi penglihatan, mengurangi pendengaran. Karena itu yang sangat mempengaruhi hati. Apalagi udah pendengaran, penglihatan, ada kerjaan yang belum kelar, tambah utang yang belum lunas. Jadi sholat itu ada 4 iblis di dalam. Ini PR belum kelar, kerjaan berapa kelompok kan, Allahu Akbar. Bocah lagi nungguin kan, memonton ini, datang rapot udah nungguin kan, membagian rapot kan, belum kelar datangan, isi belum kelar. Itu sholat zuhur itu Allahu Akbar, yang pikirin bukan inna sholati wa susuki, bukan rapot. Nih, ini borongan Kang Bubut udah waktunya mau diambil belum kelar, sholat zuhur dulu. Lah, yang ada biar lagi takbir Allahu Akbar biar jamatnya borongan. Kurang 50 lagi nonton satu. Untuk bisa itu semua makanya kurangin pemikiran, kurangin pendengaran, kurangin penglihatan, baru insya Allah hatinya bersih. Begitu Allahu Akbar nggak ada yang rewongin. Lah makanya pergi ke gunung sono kan gitu. Udah mampus tuh. Kata banyak. Iya. Kok jangan pikirin. Itu baru bisa ada agak steril hatinya. Tapi kalau masih juga dihantui utang, dihantui kerjaan, dihantui omelan, dihantui manyunan bini, mana bisa khusyuk. Begitu Allah Akbar, ingetan bini manyun. Oke ya. Jadi 4 itu singkirin dulu tuh, baru sudah. Gitu. Ya rencananya sih yang pasti kiri, cuma kita nggak mengingat lagi. Ya artinya kalau kagak bisa itu kita mau masih suruh ceraiin bini, bukan, dinetralisir. Makanya sholat malam lebih afdol. Kenapa? Kerjaan sudah lupa, sudah bangun tidur kan, pikiran-pikiran yang kemarin pagi udah lupa, maka sholat malam lebih afdol. Kenapa? Karena kemungkinan khusyuknya ada. Maka disunahkan tidur dulu supaya pikiran tadi yang capek macam-macam udah hilang. Begitu takbir Allahu Akbar, situasinya baru. Gitu. Makanya sholat malam lebih afdol daripada sholat siang, karena situasinya membantu. Apalagi kalau sholatnya di liang kubur, enak. Takut. Gitu Pak. Penyebab-penyebabnya itu diuraikan dalam kitab Ihya Ulumuddin begitu. Dikurangi penglihatan kita, terutama yang memancing pikiran kita jadi berkembang. Selama kita selalu memandangi, selalu berpikir, selalu mendengar hal-hal yang memang tertanam di hati, maka kemungkinan khusyuknya sholat masih jauh. Gitu Mak. Itu beratnya. Makanya buat kita Mak, kerjain aja tugas.
serahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah kemampuan saya, segini udah gitu aja. Kewajiban kita kerjakan sekuat tenaga kita, semampu kita. Soal nanti nilainya berapa serahkan kebijaksanaan Allah. Kita emang bodoh, mas sekolah jangan ngotot-ngotot sama guru, serahin aja. Lu mau nilai berapa terserah guru, kita emang bodoh, gitu aja. Iya, gitu. Iya. Anda mau A, mau B, mau C, ya terserah apa dosen aja dah, boleh nggak pakai. Ada ucapan gini, nilainya salah nggak usah mati. Nilainya salah kalau nggak usah. Jangan, itu orang salah. Saya ambil tamsil kayak gini. Kita punya anak 5, punya beras cuman 1/4 liter. Dimasak apa jangan? Dimasak. Dimasak nggak cukup. Apalagi kalau pakai dimasak kan gitu. Ya udah kebagian secomot deh, yang penting kebagian dikit, ada isi juga perut tangselnya. Gitu. Orang-orang dapat pahala 100, kita dapat 5 G untung gitu. Yang penting kerjain aja, masih ada nilainya dikit. Gitu. Kayak saya contohin gini, saya contohin nih. Ada anak sekolah dikasih PR sama gurunya. Kalau yang kagak ngerjain biar pinter banget dijewer, disetrap. Ngomongnya Ustaz Nasir pinter, otak cerdas. Waktu kasih PR nggak ngerjain, mana PR-nya? Nggak ngerjain Pak Guru. Diri sana, angkat kaki sebelah, pegang kuping kan gini. Mana PR-nya? Blow on udah. Nih Pak, PR saya. Padahal nggak dinilai sekali, kagak disetrap. Yang kerjaan aja PR. Apa kek? Soal betul urusan belakangan. Ya soal dapat nilai kagak itu urusan guru kan. Yang penting kita udah kerjain PR aja. Yang pinter banget nggak ngerjain disetrap, yang blow on banget ngerjain padahal mau apa tahu isinya, diserahin aja rencanain nyerahin, selamat nggak setrap. Begitu kita biar Ustaz Agung pinter banget bikinnya apa kagak sholat dihukum, kita blow on banget sholat kagak bener kita nyerahin, ya Allah sholat saya kagak dihukum udah gitu. Cuman dikasih dok doang nol gitu. Apa ya tapi nggak disetrap kita. Hah? Ya contohnya gampang banget gitu kan. Yang dikerjain PR, nggak disetrap gitu. Soal nanti dapat nilai kagak mah terserah guru dah. Gitu. Dia pinter banget ya kagak ngerjain PR lah diri depan. Itu soalnya. Pak Guru kan saya pinter, lu badri nggak ngerjain, gitu. Gituan ya. Artinya sholat juga begitu, kerjain aja yang kita bisa, serahin, ya Allah ini sholat saya, terserah dah mau dikasih apa, kayak endog dah, gitu. Daripada setrap kita nanti disetrap, lu nggak sholat ya, enggak, start gitu. Jadi kalau begitu selesai sholat, udah mohonnya begitu aja. Makanya pas habis sholat juga astagfirullahaladzim. Karena kalau kok habis sholat kok istighfar, habis nyium cewek pantas istighfar, habis sholat istighfar. Kenapa? Kena sholat kita acak-acakan. Gitu lo tanya. Ada orang nanya, Pak Kiai saya mau tanya. Kan biasanya perintahnya kalau habis melakukan kesalahan istighfar. Ini habis sholat istighfar. Apa hikmahnya istighfar situ? Jawabannya gampang. Lu sholat ya cuman muka lu doang, hati lu mau ngalor kita gue lihat narik janda gitu. Badannya mau sholat cuman hatinya mau lagi narik motor mau ngalor narik janda gitu. Gitu. Jadi istighfar habis sholat itu manfaatnya. Udah. Jadi jangan diikuti itu ya. Percuma lu mau sholat gak ada pahalanya, mending jangan sholat. Itu orang murtad itu nggak boleh. Yang bagus mah kerjain sholat mah yang lu bisa. Yang penting lu bengkok, udah orang bengkok lu ikut bengkok, orang lu nyungsep lu ikut nyungsep gitu aja. Dia nggak harus ruku nggak kenal sih kenal, orang lu bengkok, orang nyungsep lu nyungsep. Nah sekarang ini timbul lagi deh. Ini dia. Artinya kalau tadi kan mengikuti omongan yang bicara seperti itu, gitu. Dengan jangan sholat tuh. Gitu.
sekarang kayak gini misalnya ada pembicaraan ya dasaran dulu sholat ya memang pahalanya buat dulu kan gitu. Dan gue nggak mulai sholat, gue masuk neraka apa itu bukan gua itu gimana? Itu mah orang masuk dalam kategori yang bicara itu murtad atau tidak? Enggak ada nggak murtad, Ya? enggak murtad. Cuman dia nggak diaku hamba Allah. Ya, dia nggak tergolong murtad itu. Enggak, dia bukan hamba Allah. Nah, nyata. Parah. Nggak murtad. Lu ngaji terus bayar pahalanya buat lu, kan gua mah. Gitu. Iya, dia nggak murtad, nggak apa. Cuman nggak diakui hambanya Allah. Iya diakui. Dan dataran kuburan yang lain, tambah kuburannya lagi kan gitu. Iya, itu sudah menjadi hambanya iblis. Itu yang disebut hambanya iblis. Udah, nggak lagi. Aku doang baru nih. Arbaun man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nari wa asamahu minasyaitani man malaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhabu wa hina yastahi wa hina yaghdabu. Warbaun man kunna fihi nasarallahu ta'ala alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man awa miskinan wa rahimat dha'ifa wa rafaqa bil mamluki wa anfaqa wa anfaqa alal walidaini. Kita artiin panjang juga nih hadis ini. Ya nggak apa-apa jam 8 ya. Ada 4 perbuatan siapa orang yang memiliki yang ada pada dirinya 4 macam tersebut, Allah haramkan badannya dari selomo dan api. Ustaz Nasir kan begitu bahasanya, di selomot api. Ada 4 macam. Apabila dia memiliki 4 macam tersebut, Allah haramkan badannya tercebur di neraka. Kagak bakal masuk neraka artinya. Bukan hanya itu, jaminannya lagi dilindungi dari godaan setan. Setan udah kagak udah tabe setan dah. Sawe itu Ustaz Amin tabe goda sama dia benar. Enggak mau gua godain begitu. Angkat tangan aja deh. 4 macam nih. Yang pertama, man malaka nafsahu hina yarghabu. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika jatuh cinta. Apa ngobrol? Seperti Nabi Yusuf kan yang memperkosa tercantik semesir Zulaikha, diperkosa dia mah, bukan kita yang ngungkup, diperkosa oleh wanita tercantik semesir. Nabi Yusuf ogah itu tuh, padahal Nabi Yusuf juga demen gitu. Bukan Nabi Yusuf gak demen, justru Nabi Yusuf cinta, cuman karena ingat Allah itu terlarang, ini buah duri terlarang, buah duri neraka begitu, nggak mau dia. Orang-orangnya bumbung lagi. Contohnya kayak begitu. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika jatuh cinta, contohnya kayak Nabi Yusuf gitu. Bukan Nabi Abdurrahman, jauh dia mah langsung nyosor kan gitu.
Ini cinta apa aja ya? Ya segala apa aja. Tapi kan kebanyakan mah minan nisa'i, pertama nisa kan. Yang kedua wal banin, cinta sama anak. Wal qanatiril muqantara, cinta sama emas. Wal khailil musawwamah, cinta sama mobil yang mewah. Wal an'ami wal haras, cinta sama ternak. Biasanya itulah 5 macam yang menjadi fokus cintanya orang. Kena cinta sama harta, umpama Ustaz Asmin menyarikan damai di Empang, tiap malam tidur di galan Empang, takut ikannya diambil orang kan gitu. Sampai kagak ikut taklim. Kalau saya taklim orang pada barengin mancing, itu nggak taklim kan gitu kan. Mana Ustaz Asmin nggak tahu ngaji? Pak Ustaz, kemarin waktu saya ngaji, saya berangkat ngaji dibarengin orang pada mancingin ikan di Empang. Jadi saya sekarang kagak bisa ngaji, nungguin Empang. Cinta gue itu. Iya. Orang saya pernah ngeliat orang ibu-ibu, padahal kan katanya anak itu belayan hati apa belayan jiwa. Gara-gara bikin pecah pot kesenangannya, anaknya diemposin sampai pada biru. Katanya sayang sama anak, nyatanya sayang sama pot gini kan. Gak sedikit kita kayak begitu. Anak kita ngujar rusak barang kesayangan kita lah, habis kita koyok. Gitu. Jangan sesatiri. Makanya biar bini manyun ke apa gitu ngaji. Selamat tinggal, dadah, selamat manyun, ente pulang. Lah kita kan kadang-kadang udah pakai jas, rapi, udah main motor, ini manyun. Lah dibuka lagi satu, jas hampir lagi, jadi diwajib. Baru ajar bini. Memang setan itu benar. Ini maksudnya saat kita cinta kepada satu, kita kendalikan diri, jangan sampai karena Nabi Yakub kena kecintaannya sama Nabi Yusuf. Pada suatu saat waktu tahajud malam hari, Nabi Yusuf emang wajahnya bercahaya kalau malam, kalau waktu gelap. Lagi tahajud ngelirik doang, ngelirik wajahnya Nabi Yusuf, itu dibikin buta 40 tahun oleh Allah. Lagi tahajud ngelirik Nabi Yusuf, bukan hanya dibikin buta, diumpetin usuk sampai jadi raja baru ketemu lagi. Penyebabnya cuma waktu tahajud ngelihat wajahnya Yusuf bercahaya, ngelirik. Ya sono aja dia, aja mesti Mekah dia duluan. Gitu bang. Karena ini masih panjang, agak habis dibahas ge. Besok ulangi lagi. Satu dulu. Kata bocah udah ajan. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kekurangannya semoga dimaaf oleh Allah, dan kita berikutnya bisa meningkatkan ibadah kita semakin baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.